Iya, kelihatan, Mas. Oke. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu supaya diberi kemudahan ya untuk memahami materi apa yang kita pelajari hari ini dan paham konsep-konsepnya. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, kemarin terakhir kita belajar teorema Lagrange ya. Cuman di tuton minggu kelima itu ada materi quasi group gitu ya. Ini saya juga baru dengar nih quasi group. Iya, Mas. Quasi group gitu ya. Kan kemarin kita udah belajar beberapa ya. Bentar. Yang paling kecil kan dia grupoid ya. Yang paling sederhana grupoid nih. Yang paling kecil grupoid yaitu dia himpunan tidak kosong ya. Atau saya tulis aja deh di sini. Jadi yang pertama adalah syarat pertama bukan himpunan kosong. Bukan himpunan kosong. Yang kedua adalah bersifat tertutup. Ini syarat grupoid cuma dua ya. Grupoid. Nah, kalau ditambahin satu lagi sifat asosiatif, itu namanya apa? Diberikan asosiatif maka naik setingkat ya, disebut semi group. Ya, ini nambahin sifat dikit lagi, semi group. Naik sedikit semi group. Jadi tiga syarat ini harus terpenuhi ya. Semi group. Terus yang keempat, unsur identitas. Unsur identitas. Unsur identitas itu namanya tadi apa? Monoid ya. Monoid. Apabila pada semigroup ditambah dengan satu persyaratan yaitu unsur kesatuan. Ini nama lain unsur identitas ya, unsur kesatuan. Ini unsur identitas, maka disebut monoid. Ya, jadi kalau memenuhi 4 sifat ini, maka disebut monoid. Gitu. Kalau satu lagi, tambahin masing-masing mempunyai inverse apa? Tiap unsur memiliki inverse. Balikan atau inverse gitu ya. Inverse di himpunan X tersebut ya. Misalkan kita lagi ngomongin himpunan X. Nggak boleh inverse-nya di luar dari X-nya ya. Nggak boleh di luar dari himpunan X yang kita omongin. Nah, kalau limanya terpenuhi, maka ini disebut grup. Gitu ya. Ini disebut grup. Oke. Nah, terus kalau tadi bahasanya apa? Quasi group gitu ya. Quasi group ini
grupoid, tapi dia nambahin satu sifat, yaitu memenuhi persamaan kiri dan persamaan kanan dengan jawabnya itu tunggal. Jadi bentuknya seperti ini. Persamaan kiri bentuknya seperti ini. Ambil sembarang A, B di elemen suatu himpunan, kemudian kita operasikan dengan X sembarang gitu ya. Operasinya ini tidak harus penjumlahan, terserah operasinya apa. Yang penting X ini harus punya solusi. Dan solusinya harus tunggal, nggak boleh solusinya itu lebih dari satu, nggak boleh. Apalagi nggak punya solusi, itu nggak boleh. Jadi quasi group itu masuk ke ini ya, grupoid ya, Mbak Elis. Ini Ya, Mas. mirip grupoid, tapi dia nambahin satu sifat lagi, yaitu solusi persamaan kiri dan persamaan kanannya tunggal. Terus ini saya kopas dulu deh. Nah, ini copy paste. Tambahin dikit lagi nih. Nomor 3. Yaitu A dioperasikan dengan X sama dengan B. Ini X-nya ada gitu ya. Ada dan tunggal. Begitu pula kalau dioperasikan di sebelah kiri ya, X-nya ya. Persamaan kiri, hasilkan B, X-nya juga ada dan tunggal. Gitu ya. Dan ini AB-nya elemen dari suatu himpunan yang kita tinjau. AB-nya elemen dari suatu himpunan yang sedang kita tinjau. Misalkan himpunan X besar ya. Oke, kita coba ke contohnya. Contohnya adalah seperti ini. Mana ya? Nah, ini bilangan apa? Himpunan semua bilangan bulat genap. Ya, bilangan bulat genap. Yaitu E. Saya coba tulis di sini contoh. Ada himpunan E, yaitu himpunan semua bilangan genap. Misalkan pakainya 2Z boleh nggak? Boneka ya, ini Z-nya ya. Nggak harus pakai X, terserah. 2Z dengan Z-nya elemen dari bilangan bulat, gitu ya. Tapi sini ngerti nggak notasi ini? Ngerti, Mas. Ngerti ya? Ini himpunan semua bilangan bulat yang genap, gitu ya. Nah, sekarang si E ini dioperasikan dengan penjumlahan gitu ya. Dengan operasi penjumlahan. Apakah ini suatu quasi group quasi grupoid itu ya? Quasi grup. Quasi group ya namanya ya? Iya, Mas. Oh iya, quasi group. Jadi ini tadi saya belum kasih nama ya. Ini kan grupoid ya, kalau memenuhi 1 dan 2 saja ya. Kalau memenuhi 3-3-nya disebut apa? Quasi grup. Quasi group gitu ya. Oke. Apakah bilangan genap bilangan bulat genap jika
operasikan dengan penjumlahan, ini suatu quasi grup. Nah, buktinya apa? Ya, sebenarnya ini bukan himpunan kosong, nggak usah disebutin ya. Oke. Terus dia sifatnya tertutup enggak? Dua buah bilangan bulat jika dijumlahkan. Genap, maaf. Ada kata-kata genapnya. Dua buah bilangan bulat genap, kalau dijumlahkan, apakah selalu menghasilkan bulat genap juga? Ya enggak? Iya. Ya. Jadi dua buah bilangan bulat genap, jika dijumlahkan, maka hasilnya juga bilangan bulat genap selalu, gitu ya. Jangan kalau mau menyatakan suatu sifat itu jangan pakai angka. Kalau dia mau secara umum ya, pakainya huruf. Jadi saya bilang, karena penjumlahan dua buah bilangan bulat genap selalu menghasilkan bilangan bulat genap juga, gitu. Jadi tidak pakai angka ya, pakainya simbol-simbol secara umum. Pakai angka itu kalau mau menyangkal suatu sifat. Ya, misalkan sifat ini tidak terbukti, contoh ambil angka gitu loh ya. Oke, berarti ini bukan himpunan kosong, terpenuhi ya. Ini juga terpenuhi, tertutup juga terpenuhi, oke. Yang ketiga nih, kita akan cek persamaan kanan dan persamaan kiri gitu ya. Kita akan cek persamaan kiri dan persamaan kanan. Ambil A, B elemen dari E. Ya, kita lagi ngomongin himpunan E ini ya, bilangan genap bulat tadi. Misal A-nya adalah 2Z1 gitu ya. Boleh nggak? Dengan Z1 elemen dari bilangan bulat. Boleh nggak? Saya nyatakan seperti ini. Ini kan bilangan genap ya. B-nya saya misalkan 2Z2. Dengan Z2 adalah elemen dari bilangan bulat. Sampai sini ngerti? Ya, dua bilangan bulat. Nah, kita cek yang pertama persamaan kiri dulu ya. Misalkan X tambah A sama dengan B. Gitu ya. Masukin nilai A-nya. X sama X ditambah 2Z1 sama dengan 2Z2 gitu ya. Nyari X-nya gimana? Pindah ruas ya. Jadi apa ini? Pindahkan ke kanan yang ini. 2Z2 dikurang 2Z1. Gitu ya. Jadi ini X-nya adalah 2 kali dari Z2 dikurang Z1. Untuk Z2 kurang Z1, ini unsur dari bilangan bulat ya. Jadi ini solusinya tunggal. Jadi X tunggal. Oke. Bagaimana dengan persamaan kanan? X-nya taruh kanan ya. Coba kita taruh di kanan.
A dioperasikan dengan X, menghasilkan B. Ini mirip kayak tadi ya, kayak gini, caranya sama. Nanti dapat kesimpulan jadi X juga tunggal. Bisa ya buktinya ya. Saya nggak usah tulisan lagi, karena pembahasannya sama. Ya. Halo? Ini di sini ada pembahasan mirip-mirip ya. Nah, karena ketiga sifatnya terpenuhi, maka apa? Yang tadi ya, himpunan bilangan bulat yaitu E, plus gitu ya, adalah Quasi grup. quasi grup ya. Sebenarnya di sini quasi grup, kalau dia bersifat komutatif, kalian boleh tambahin belakangnya quasi grup komutatif. Cuman kalau secara umum kan tidak selalu komutatif ya. Ya udah saya anggap aja quasi grup. Karena nggak semua quasi grup itu bersifat komutatif. Saya sebut aja quasi grup. Ya, itu yang disebut quasi grup. Terus apa lagi nih? Yang ini, misalkan ada bilangan real dengan operasi perkalian biasa ya, perkalian silang, X begini, yaitu himpunan semua bilangan real terhadap perkalian biasa, bukan quasi grup. Kenapa dia bukan quasi grup? Kenapa bilangan real dengan perkalian itu bukan quasi grup? Iya ya, padahal tertutup juga iya. Buktinya ya, kan dia harus memenuhi dua sifat ya. Yang tiga sifat. Yang pertama sama yang kedua anggap udah dibuktiin lah ya. Yang pertama bukan himpunan kosong jelas. Tertutup juga jelas ya. Pasti tertutup. Iya. Tapi untuk persamaan apakah dia memenuhi? Coba kita persamaan kiri ya. Maaf. Ambil A dan B elemen real gitu ya. Maka ketika dilakukan persamaan kiri, penjumlahan sih, perkalian ya. Oh ini kita mau menyangkal ya. Nih, ciri-ciri mau menyangkal kita boleh ambil suatu angka, teman-teman ya. Misal, supaya menyangkal ini harus berapa ya A atau B-nya? Supaya menghasilkan bukan bilangan real gitu, Mas. Bahkan ini juga kalau ini nggak punya solusi juga boleh. Jadi intinya kita mau menyangkal kalau ini tidak tunggal jawabannya. Bahkan dia tidak punya solusi sekalipun. Boleh. Ya. Misalkan A-nya 0, B-nya bebas lah, bilangan real terserah. Misalkan 7. 2 lah misalkan ya. Nah, misalkan kayak gini kan ya, maka X dikali dengan 0 menghasilkan 2. Nah, X-nya nggak punya solusi. Bilangan berapa kalau dikali 0 hasilnya 2. Iya, nggak ada, Mas. Ya, karena 2 per 0 itu
tidak terdefinisi. Jadi X tidak punya solusi. Persamaan kiri tidak punya solusi. Nah, kalau minimal satu aja tidak punya solusi, ya minimal satu ya, maka kita nggak bisa menyatakan bahwa ini tuh quasi group. Langsung nyatakan bahwasanya ini adalah bukan quasi group. Ya. Walaupun nanti kalau dicek persamaan kanannya punya jawab tunggal ya, tapi karena persamaan kirinya tidak punya solusi, atau persamaan kirinya mungkin lebih dari satu solusi, itu tidak memenuhi. Karena ini harus dua-duanya nih. Kiri dan kanan harus terpenuhi tunggal. Mana tadi? Mana definisinya? Nah, yang ini nih. Suatu grupoid yang memenuhi persamaan kiri dan kanan dengan jawab tunggal. Ini ada kalimat dan ya. Kalau dan berarti harus dua-duanya. Kalau dannya diganti atau, nah itu boleh salah satu. Persamaan kiri saja atau persamaan kanan saja. Tapi karena di sini kata dan gitu ya, maka dua-duanya harus terpenuhi. Oke. Jadi terbukti ya bahwa bilangan real dengan operasi perkalian itu bukan quasi group. Nah, bagaimana kalau nolnya dibuang? Nolnya saya buang. Apakah dia quasi group? Kita coba buktiin ya. Nolnya kita buang. Yaitu himpunan bilangan real. Nolnya kita buang. Ini garis miring ke kanan ini artinya yang sama dibuang ya. Yang nolnya dibuang. Dengan operasi perkalian, apakah ini quasi group? Quasi group bukan? Ini quasi group bukan ya? Kayaknya quasi grup, Mas. Nah, buktinya gimana? Ya, ini bukan himpunan kosong jelas ya. Tertutup. Apakah ini tertutup? Perkalian dua buah bilangan real, apakah selalu menghasilkan bilangan real yang nolnya dibuang? Anggotanya nol nggak termasuk anggotanya kan? Nol dibuang. Ya berarti tertutup dong. Tutup ya. Jadi ini bersifat tertutup. Untuk persamaan kirinya? Persamaan kirinya? AB-nya bilangan real. Kali Maka atau X-nya adalah perkalian, maaf. B per A juga real, kalau B-nya real, A-nya real, menghasilkan real. Karena pembagian dua bilangan real gitu ya. Iya. Selain nol maksudnya, selalu menghasilkan real, maka X ini tunggal ya. Ya kalau dioperasikan persamaan kanan ya, persamaan kanan jadi gimana? Persamaan kanan berarti A kalikan dengan X hasilkan B. Dari X-nya ya sama ya. Ini tunggal juga. Jadi inilah quasi group. Dengan A tidak sama dengan 0. Iya kan ini udah dibilang, nolnya udah dibuang. A nggak mungkin 0 ya. Jadi nggak perlu embel-embel A tidak sama dengan 0. Karena himpunan dari awal induknya sudah kita buang nolnya.
Gitu. Jadi R bilangan real ya, yang dibuang nolnya dengan operasi perkalian ini adalah suatu kuasi grup. Gitu ya. Ada pertanyaan kuasi grup? Hukum kan kalau di soal tugas tuh ada hukum pencoretan kanan itu sama pencoretan kiri itu berarti sama ya Mas maksudnya? Ini ya. Hukum pencoretan kanan sama kiri itu sama kayak tadi kita lakuin ya? Iya. Kita lanjut ya ke materi PowerPoint atau apa nih, PDF. Kemarin saya sempat bahas relasi kanan ya ini. Relasi R yang didefinisikan di atas adalah relasi ekivalen. Ya udah. Terus saya bahas koset kanan dan koset kiri. Koset. Koset kanan. Koset kanan dulu lah ya. Misalkan G kapital adalah grup dan H kapital adalah subgrup dari G, subgrup dari G kapital, maka simbolnya gimana? H kurang dari sama dengan gitu ya, si grup ya. Ini maksud simbol ini artinya subgrup ya teman-teman ya, subgrup. H subgrup dari G. Maka kita definisikan koset kanan yaitu koset kanan itu HG, G kecil gitu ya, HG kecil, yaitu himpunan semua elemen dari subgrup ini. H dioperasikan dengan G, G-nya di kanan gitu ya, di mana H untuk setiap H kecil elemen dari subgrup, tapi G-nya cuma satu aja, teman-teman. G-nya elemen dari G cuma satu aja. Ya, jadi semua unsur H kecil ini kita operasikan dengan satu unsur di induknya. Contoh ya. Contoh. Kita tahu Z12. Z12 isinya siapa aja? 0. Mas Kabul udah nulis belum ya? Kok di sini nggak ada? Di layar saya nggak ada Mas Kabul nulis 0. Udah. Ini udah belum? Ini udah satu. Mana? Pak telat ya? Saya di sini tulisannya baru H subgrup G koset kanan. Di screen Sama saya kan? udah sampai satu. Refresh coba. Oh, refreshnya gimana ya? Di screen aku Oh iya, udah ada. baru muncul Mas. Ya. Seperti ini ya. Jadi Z12 adalah isinya siapa? 0, 1, 2, dan terusnya sampai berapa? 11. 11 ya. 12 nggak ikut. Oke.
11. Nah, misalkan saya punya subgrup. Subgrupnya kelipatan 4 misalkan ya, yang gampang. Misalkan subgrupnya U ya. Subgrupnya adalah apa aja ya? 0, 4, 8, dah ini cuma 3 aja. Kelipatan 4. 0, 4, 8. Ini kalian boleh cek kalau ini tuh membentuk suatu grup. Ya. Ciri-ciri suatu grup apa? Bukan himpunan kosong, nah jelas ini ada isinya. Tertutup. Coba dicek nih, ini tertutup nggak dengan modul 12? 0 tambah 0 berapa? Ini tadi penjumlahan ya. Z12 dengan penjumlahan itu grup. Ya, ini subgrup. U dengan penjumlahan ini subgrup. Subgrup dari Z12 plus. Gitu ya. Ini, kalian boleh buktiin dia tertutup. Ya. Tertutup. Bisa dibuktiinnya nggak nih kalian? Kalau ini tuh tertutup. Coba misalkan kalian ambil 2 elemen di U, dioperasikan coba. 0 dengan 0 menghasilkan apa? 0. 0 tambah 0. Kan hasilnya 0 ya. Di modulo 12 ya tetap 0 ya. Masih ada di sini. Coba 0 tambah 4. Hasilnya 4 ya hasil akhirnya. 0 sama 8 hasil akhirnya? 8. 8 sama 8 hasil akhirnya berapa? Kalau di modulo 12. 4. Ada nggak di sini di U? Ada. Ada ya, tertutup ya. Identitasnya ada nggak penjumlahan di U? Siapa? 0. 0. Karena 0 bersifat identitas ya. Kalau dioperasikan dengan unsur yang lain, bersifat identitas. Inverse-nya ada semua nggak? Inverse dari 0 siapa? 0 juga. 0. Inverse dari 4? 8. 8 ya. 8, iya 8. Inverse dari 8? 4. 4 ya. Jadi terpenuhi semua ya, ini subgrup. Ya. Saya akan cari semua subgrup dari U ini. Koset kanan, maaf. Koset kanan. Jadi kita cari koset kanannya yaitu U. Dioperasikan dengan terserah mau ambil yang mana. Kita mulai dari yang paling kecil aja ya. Ini koset kanan menyebutnya. Siapa aja himpunannya? Kalau U kita operasikan dengan 0 saja. Berarti ini masing-masing dioperasikan dengan 0. Menghasilkan apa nih? 0 tambah 0 berapa? 0 ya? 0 tambah 0, 0. Terus 4 tambah 0? 4. 4. Terus kalau 8 dioperasikan dengan 0? 8. 8. Maka anggotanya adalah 0, 4, 8 gitu ya. Ya. Ini koset kanan. Koset kanannya seperti ini. Udah tutup ya. Lagi. U kita operasikan dengan 1 saja. Ini koset kanan juga. Ini siapa aja? Coba 0 dioperasikan dengan 1 berapa? 1. 1. 4 dioperasikan dengan 1? 0. 0. 5. 5 ya. Jadi 0 dioperasikan dengan 1 adalah 1. 0 di 4 dioperasikan dengan 1 adalah 5. 8 dioperasikan dengan 1 adalah 9. 9. Jadi anggotanya siapa koset kanan ini?
159. 159. Oke, lanjut. Itu harus dibutin semuanya, Mas. Koset kanan itu salah satu aja. Koset kanan semuanya. Oh. Sampai habis tuh. U dioperasikan dengan semua anggota bilangan Z12 gitu. Iya. Jadi kalau kita mau nyebutin semua koset kanan ya harus ditulis semuanya. Kalau memang nggak disuruh sampai semuanya, misalkan dia cuma nanya koset kanan U dioperasikan dengan 5, ya berarti ini cuma satu aja yang disuruh sebutin. Tapi kalau dia suruh Koset nyebutin kanan aja ya. semua koset kanan, ya semuanya. Sebetulnya kita kalau ninjau semua koset kanan, nanti ada suatu sifat yang menarik gitu loh. Makanya kita harus tinjau semua koset kanannya. Coba U plus 2. Hasilnya apa ini? Coba langsung bisa nggak? 0 tambah 2 berapa? 2, 2, 6, 6, 10. 10 ya. 2, 6, 10 ya. 2, 6, 10. Terus koset kanan U terhadap 3 nih. Apa? 3, 7, 9 ya. 3, Oke. 8 tambah 3 nih. Kok 9? 11. Siapa yang menulis 9 tadi? Siapa ya? Siap. Oke, lanjut. U plus 4. 4, 8, 0. Berapa? 48 ya. 8, 0. 12 itu 0 ya berarti ya. 12 modulo 12 berarti 0. Berarti anggotanya sama dong dengan yang ini. Iya, Sama aja kan ya? Nah, sama. nanti di sini kelihatan sifatnya, Mbak. Bahwasanya kalau unsur koset kanannya ada di sini, maka ini tuh nilainya sama dengan koset kanan dengan U dengan 4 gitu ya. Ini pasti sama dengan anggota yang lain siapa? Koset kanan U terhadap 8 gitu ya. Nah, ini juga sama. Nanti muncul sifat kayak gini nih. Kalau satu ada di dalam koset kanan, maka teman-teman yang lain juga koset kanannya hasilnya sama, pasti segini juga. Kita coba buktiin ya, yang 9 ya. Coba kita buktiin U tambah 9. Pasti hasilnya ini juga nih. Coba ya. Coba kita masukin 0 tambah 9 berapa? 9. 9 ya. 4 tambah 9? 1. 13 modulo 12, 1 ya. 1. 8 tambah 9? 4. Kok 5? 17 modulo 12, 5 ya. Sama nggak dengan ini? 159. Ya, ini urutannya ngacak doang ya. Urutannya beda, nggak apa-apa. Yang penting anggotanya sama. Ya. Oke, jadi ini ternyata sama dengan koset kanan U terhadap 5 dan koset kanan U terhadap 9. Yang ini koset kanan U terhadap 2 udah. 6. Koset kanan U terhadap 10. 10. Yang ini koset kanan U terhadap 7. Sama koset kanan terhadap 11. Gitu ya. Nah, koset kiri juga mirip ya. Tapi operasinya itu di sebelah kiri. Nah, karena penjumlahan bersifat komutatif gitu ya. Penjumlahan bersifat komutatif. Ya nanti koset kirinya juga hasilnya kayak gini juga. Ya, sama persis mirip. Paling nanti posisi 4-nya ini di kiri, U-nya di kanan. Gitu. Ya. Koset kanan, koset kiri ngerti ya? Nah,
koset kanan dan koset kiri ini tidak selalu membentuk grup. Contohnya ini 159. Apakah ini grup terhadap penjumlahan tadi ya? Unsur identitas saja nggak ada ini, ya kan? Betul. Iya. Ini juga nggak ada. Ini juga nggak ada. Jadi koset kanan ini tidak memperhatikan dia membentuk grup atau bukan, gitu ya. Intinya ini koset kanannya kayak gini bentuknya. Asal subgrup yang untuk membuat atau untuk membentuk koset kanan dan kiri itu harus memperhatikan sifat dari grup ya, Mas? Gimana? Subgrup? Kan itu koset kanan kiri dibentuk dari subgrup. Iya, betul. Nah, subgrupnya yang harus memperhatikan sifat dari grup. Iya, betul. Karena kan Tapi subgrup, koset kanan kirinya nggak perlu harus membentuk ya, grup. koset kanan, koset kiri tidak selalu membentuk grup, gitu ya. Tidak selalu. Ya, memang ada sih. Mungkin ada, tapi nggak selalu. Itu mungkin nggak ada sama sekali. Kalau itu saya kurang tahu. Kayaknya sih minimal satu adalah minimal satu. Yang apa? Yang subgrup punya sendirilah, ya, dengan dioperasikan dengan identitasnya. Kan tidak merubah nilai ya kalau dioperasikan dengan identitasnya. Minimal ada satu. Iya. Ya. Jadi minimal koset kanan ada satu yang membentuk grup. Oke. Ada pertanyaan ini koset kanan? Berarti kalau koset kiri gimana kalimat ininya, simbol kayak gininya? Coba. Ini kan koset kanan simbolnya kayak gini nih. Kalau koset kiri simbolnya kayak gimana? Halo? Dimikir, Mas. Balik aja kali. Dibalik Dia aja, Mas. besar. Balik ada ya. Dia besar. H kiri, Kecil, H besar, kanan. yaitu himpunan dengan G dioperasikan dengan H kecil untuk setiap H elemen dari subgrup H besar gitu ya. Dan G kecil ini satu unsur di grup G kapital gitu ya. Itu aja. Oke ya. Ini koset kiri. Ada pertanyaan koset kiri, koset kanan? Namanya Belum. unik aja sih, Mas. Mirip kayak keset ya. Keset. Nggak apa-apa keset nyebutnya. Nggak Nah, boleh, terus Pak. saya mau ajarkan juga tentang himpunan semua koset kanan atau himpunan semua koset kiri. Sebenarnya koset kanan, koset kiri anggotanya sama sih, ini doang. Sama persis ya. Oke, jadi himpunan semua koset kanan dari apa ini ngomongnya, koset kanan subgrup U dalam grup G kapital gini ya. Himpunan semua koset kanan U dalam G. Kita notasikan seperti ini, teman-teman. G per U. Ini adalah himpunan semua koset kanan. Yaitu G per U anggotanya adalah U G gitu ya. UG di mana G-nya unsur di grup. Ya. Ini ngerti nggak maksudnya? Tadi kan UG itu simbol apa? Simbol apa tadi UG? U itu koset. UG itu tadi koset kanan kan ini? Iya.
Koset Iya nggak? kanan. UG koset kanan. Jadi berarti ini untuk setiap G kecil di G kapital ini ya. Ya, jadi himpunan semua koset-koset kanannya. Berarti kalau saya tulis himpunan semua koset-kosetnya, isinya siapa aja ini? Kalau lihat dari atas itu tadi, bukan G per U ya, Z12 per U ya tadi ya. Isinya siapa aja? Ditulis Ini, satu doang berarti ya, Mas? 0, ya, himpunan ini aja ambilnya 048 59. 048 terus 159 terus 2 6 10 gitu ya. Satu lagi siapa koset kanannya? 3, 3 7. 11. Nah, ini himpunan semua koset kanannya. Nah, ternyata himpunan semua koset kanan ini ordernya berapa? Order dari Z12 per U ada berapa ini? Ada 4 ya. 4. Kalau order U-nya sendiri berapa tadi? Order U. 12. Kok ini 12? U saja. Order U 3 ya? 3 biji ya. Tuh 2 3 ada 3. Ada 3. Untuk order dari Z12-nya ada berapa? 12. 12 buah ya. Nah, teorema Lagrange tadi gimana? Apa ya? Saya lupa. Teorema Lagrange. Jadi order dari suatu grup gitu ya, itu ternyata bisa dioperasikan atau dihitung jumlahnya. Ini yang berhingga ya. Grup berhingga. Bagi order. Ini kalau grupnya nggak berhingga, itu nggak berlaku teorema Lagrange ini. Ini berlaku untuk grup yang berhingga saja. Order dari suatu grup itu akan sama dengan koset kanan gitu ya. Semua koset kanan atau koset kiri terserah sama aja. Anggotanya pasti sama banyaknya. Order dari koset kanan, order dari semua koset kanan dikali dengan order subgrupnya. Dari U ya. Ya. Ya, kita tadi udah buktiin ya. Ini kan induknya 12 ya, si Z12 ini kan. Coba ini memenuhi nggak order dari Z12? Apakah memenuhi ini Z12 per U dikali order U? Memenuhi nggak nih? Ini order 12, order Z12 tadi ada 12 ya. Ini order dari koset kanannya ada berapa semuanya? Himpunan semua koset kanannya ada 4 ya. Iya. Order U-nya ada 3. Memenuhi nggak nih? Iya, memenuhi. Tuh, teoremanya kayak gitu doang. Tapi di sini tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan kalau misalkan ada suatu himpunan, misalkan gini teman-teman, ada Z60. Z60 ya, berarti ini ada dari 0, ya, Z60. 1 sampai 59 gitu ya. Nah, misalkan saya punya U, order U-nya itu yang bisa membagi 60 berapa?
5. 12 lah misalkan ya. Ya, boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Tapi ini belum tentu, U ini belum tentu bisa membentuk subgrup. Ya, belum tentu membentuk subgrup. Itu loh ya. Tapi udah ada ciri-cirinya. Ciri-ciri subgrup itu harus kelipatan 60 gitu ya. Berarti kalau nggak 12, 11 nggak bisa gitu, Mas. 11 nggak mungkin karena ciri-cirinya tidak memenuhi itu. Ya, udah keluar dari teorema Lagrange. Jadi teorema Lagrange ini cuman ngasih ciri-ciri. Ini loh, subgrup itu minimal ada satu ciri-ciri, yaitu dia harus bisa membagi induknya gitu ya. Ini memang ciri-ciri pertama terpenuhi, tapi ini belum tentu membentuk subgrup. Tapi kalau saya punya order U itu 11 tadi ya, ini udah pasti bukan subgrup. Pasti bukan subgrup. Ini udah pasti. Ya. Itu. Ini 11 ya tadi. Order U-nya misalkan 11. Ya. Jadi teorema Lagrange ini kayak gitu aja. Kalau order subgrupnya itu harus bisa membagi induknya gitulah ya. Ya, ini teoremanya kayak gini. Jadi kalau misalkan tadi yang Z12, kalau saya mau buat subgrup, ya ambil kira-kira unsurnya berapa? Kak, calon dulu ya, calon subgrup. Ambil unsurnya yang berapa? 2. 2 bisa. 5 bisa nggak? Enggak. Alasannya apa? Tidak bisa membagi induknya. 12 Ya. dibagi 5 enggak bisa. Tidak bisa membagi induknya ya. 5 nggak bisa. Kalau 2 siapa aja? Masih mungkin ya. Masih 2 086 ya. 06. Ya, 06 bisa ya membentuk sebuah grup. Oke ya. Lanjut. Jadi sampai mana? Ini tadi koset kanan, koset kiri udah ya. Koset kanan, Berarti koset. intinya subgrup itu adalah sebuah grup juga ya, Mas. Cuma hanya Iya. lebih kecil dari grup aja ya. Tepat sekali. Kan dia intinya dia himpunan bagian lah ya. Himpunan yang bagian dari induknya, tapi dia memiliki sifat grup juga. Gitu. Lebih kecil ukurannya. Tepat. Kan ada namanya subhimpunan ya, Mas. Kalau ini subgrup, sub berarti ya semacam anaknya lah ibaratnya. Sub. Gitu ya. Ini tadi teorema Lagrange udah ya. Misalkan G grup hingga. Di sini ingat-ingat syaratnya ya. G-nya harus grup berhingga. Kalau kalian tinjau bilangan real gitu ya, itu bukan bilangan grup berhingga ya. Atau kalian tinjau bilangan bulat dengan penjumlahan. Bilangan bulat dengan penjumlahan memang grup, tapi bilangan bulat itu bukan grup hingga ya, dia tak terhingga. Jadi teorema Lagrange tidak berlaku gitu ya. Kalau yang kayak matriks gitu, Mas? GLNR, boleh GLNR. Matriks ya. Matriks. Emang itu grup berhingga matriks? Kalau GLNR. Makanya nanya, Mas.
Kan domainnya real kan? GLNR. Belakangnya real. Real itu grup tidak Tetap terhingga. aja. Ya. Teorema Lagrange tidak berlaku untuk grup tak terhingga. Mudah-mudahan Oke. suatu saat ada teorema kabul ya, Mas. Namanya aneh-aneh banget ini. Ya, kita menghormati orangnya lah, Lagrange. Ya, makanya suatu saat harus ada. Teorema kabul gitu. Iya, saya akan menghormati, Mas. Untuk ini yang nggak berhingga ya, Mas. Nanti Mas kabul yang ciptain. Di sini yang tak terhingga ya. Iya. Kayak Bikin, kaset Mas. kanan, kaset kiri udah ya. Kita masuk ke grup siklis. Apa itu grup siklis ya? Grup siklis. Bukan nggak sih, Mas, siklis? Menghormati siklis juga bukan, Mas? Bukan, siklis Siklus ini tuh dari siklus nggak sih? siklus, betul, siklus. Betul. Siklus. Jadi dia muter-muter doang, Muter. bolak-balik terus grup siklis. Ini bukan nama Saya orang jadi- ya. Bukan nama orang. Oke, tadi kita tinjau Z. Jangan banyak-banyak lah ya, Z6 aja lah. Biar lebih kecil ya angkanya ya. Anggotanya siapa? 0, 0 sampai 5. Sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau 0 dioperasikan, ini tadi Z6 selalu dengan penjumlahan ya, karena kalau perkalian itu dia tidak membentuk grup. Z6 dengan penjumlahan. Ini diingat-ingat ya teman-teman ya, kalau lagi ngomongin Z6, dia grup berarti terhadap penjumlahan. Kalau perkalian nggak bisa. Kalau 0 dioperasikan dengan, kalau 0 saja, sendirian ya, 0 pangkat 1, itu artinya 0 saja. Kalau 0 pangkat 2, ini artinya 0 dioperasikan dengan 0. Karena operasinya penjumlahan berarti kayak gini ya. Ini hasilnya berapa ini? Sama aja dong. Iya. Apa 0 juga? 0 terus ya. Maka 0 pangkat N. Jadi ini ya. Lambangnya seperti ini. Ini artinya adalah himpunan 0 dipangkatkan dengan N dengan N elemen bilangan asli. Bilangan bulat. Bukan Bisa asli, lihat. bilangan bulat. So, ya. Bentar, saya coba lihat catatannya. Misalkan G pangkat 1 itu G pangkat 2 itu G dioperasikan dengan G. Benar ya? G pangkat 2. G pangkat 3 artinya apa? G dioperasikan dengan G, dioperasikan dengan G. Gitu ya. Atau bisa ditulis G kuadrat dioperasikan dengan G. Ya, secara umum ya bisa dijabarkan seperti ini ya, Mas ya. G pangkat K berarti G sebelum K gitu ya. G sebelum K dikali dengan G sendiri. Terus kalau G pangkat K kita operasikan dengan G pangkat L, ini memenuhi sifat perpangkatan ya. Pangkatnya boleh kita jumlahkan dulu. Ya. Nah, terus ada notasi G pangkat min 1. Min 1 sebenarnya kita udah sering ya. Ini notasi inverse. Jadi kalau G pangkat 1 itu menyatakan dirinya sendiri, si G gitu ya. Kalau G inverse itu menyatakan balikannya. Balikan dari si G. Nah, kalau G pangkat min 2 gimana?
Ya, kita jabarin aja. Kalau pangkatnya negatif, artinya G inverse kita operasikan dengan G inverse. Arti nggak? Jadi G inverse-nya 2 kali gitu. Iya, betul. Ya, kalau G inverse-nya ada 3, berarti G pangkat min 3. Gitu ya. G inverse kali G inverse kali, maaf, bukan kali. Operasi. G inverse dioperasikan dengan G inverse, dioperasikan dengan G inverse. Ya. Nah, secara umum kayak gini. G inverse dikali dengan sebelumnya. Ya, inverse sebelumnya. Nah, kalau misalkan G dikali G inverse, itu kan berarti G pangkat 1 dikali dengan G pangkat min 1 ya. Iya. Nah, kalau sifat pangkat, 1 ditambah min 1 berapa? 0. 0. Sedangkan kita tahu G dioperasikan dengan G inverse menghasilkan identitas E gitu ya. Jadi suatu unsur jika dipangkatkan 0 itu menghasilkan identitas. Gitu ya. Ya, kita masuk ke sini. Ini anggotanya siapa aja tadi? Ya, 0 kalau dipangkatin berapapun di modulo 6 ya tetap 0 ya. Ini anggotanya adalah 0 saja. Kalau 1 dioperasikan beberapa kali hasilnya apa? 1 pangkat 1 berapa? 1. 1. Oh ya, 1 pangkat 2. 1 juga. 2. Ayo, 1 juga. 2. Ini operasinya penjumlahan. Oh iya ya. Artinya 1 dioperasikan dengan 1. Hati-hati. 2 ya. 1 pangkat 3. 3. 1, 1, 1 gitu ya. 3. Kalau pangkat 5, 5 ya. Pangkat 6. 0. 1 pangkat 6 berapa? 6. 6 modulo 6? 0. 0. 0. Iya. Terus kalau 1 pangkat 7? 1 lagi. 1 pangkat 7, 1 lagi ya. Ya nggak? Ya. Ya. Oke, jadi kalau di 8 berapa? Di 1 pangkat 8? 2. Balik lagi ya? 1, 2, 3, 4, 5, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 0. Itu kan? Nah, berarti ini anggotanya adalah 0 sampai 5. 0 sampai 5 ya. Oke, kita tulis 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau 2? 2. 2, 4, 0. Ya. 240, 240, 240 gitu ya. 240, 240 diulang-ulang terus ya. Jadi ini 024. Diurutin aja ya angkanya ya. Kalau 3? 0303. Udah ya, bolak-balik 03 ya. Kalau 4? 20 ya. 02 ya. 4, 420, 420, 420. 420 ya. Oke. Ini hasilnya 420. Atau 0,
24 gitu ya. Kalau 5 5 pangkat 1 berapa? 5, 5 pangkat 2, 4. 4 ya. Pangkat 3, Mau ada yang 15 modulo 6. oh 3 ya. 5 pangkat 4, 20 modulo 6. 2. 5 pangkat 5, 125, 125 lagi. 25 modulo 6. 1. Kok saya Terus bingung ya. 5 pangkat 6. Yang 4 itu emang ada nolnya ya, Mas? Apanya? Anggotanya. Ada 4 pangkat 1 4, 4 pangkat 2 2 kan ya. 4 pangkat 3 kan 12. 12 modulo 6. 0 ya? Habis. 0. Oh iya. Ini 0. 0 ya. Kalau 5 pangkat 7, 35 modulo 6. 5 lagi. 5 lagi, balik lagi ya. Jadi kita punya nilai 5 itu nilainya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya. Oke. Nah, karena si Z6 ini bisa dinotasikan dengan yang lain gitu ya. Kayak gini, 1 atau 5 gitu ya. Z6 itu isinya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dinotasikan dengan yang tadi ya. Bisa 1 atau 5. Ya. Jadi minimal salah satu aja dari unsur-unsur di sini, minimal satu aja ya. Yang bisa dibentuk kayak gini, ternyata nilainya sama dengan si Z6. Maka Z6 ini disebut grup siklus. Adalah ini tadi notasinya penjumlahan ya. Z6 dengan penjumlahan adalah grup siklus. Ya. Ini ada namanya pembangun. Ini angka ini disebut pembangun. Jadi Z6 dibangun oleh 1 ya. Atau dibangun oleh 5. Gitu ya. Harus grup yang Pasti berhingga gitu lagi ya. nih, Mas. Enggak, kayaknya Enggak. karena anggotanya sama ya, Mas, sama Z6 ya, 1 sama 5 itu ya. Tidak harus tidak ada ketentuan berhingga atau enggak. Oh, jadi kalau saya mau buktiin R juga bisa kayak gini, Mas. Bisa. Banyak dong. Tapi kayaknya sebentar. Kalau dia tak Tapi 2 berhingga itu enggak bukan ada pembangun, ujungnya ya. Mas. Kenapa? Berarti 2 bukan pembangun. Bukan. 2 bukan pembangun. Ini kan enggak sama anggotanya. Ada yang kurang kan ya? Iya. Pembangun ini nama lainnya kalau bahasa Inggris kalau nggak salah generator. Generator. Di buku lain kayaknya ada ini generator.
Ya, jadi Z6 dibangun oleh 1 dan 5 atau 5. Nah, di sini ada suatu teorema subgrup dari grup siklis ya. Subgrupnya itu pasti siklis juga. Coba kita lihat di sini. Ini kan kita udah buktiin ya, si Z6 siklis. Ada nggak subgrup di sini? Ada. Coba 0 subgrup ya. 0 subgrup. Siklis nggak? Karena bisa dinotasikan seperti ini, berarti siklis ya. Ini siklis subgrup bukan ini? Iya, subgrup. Ini subgrup bukan? Itu malah sama ya. Berarti sama-sama. Ini Subgrup. sama. Iya. Ini subgrup semua ini. Walaupun sama. Apa? Kan notasinya ini ya, notasinya itu Sama kurang dengan dari ya. sama dengan gitu. Ya ini subgrup Ini. semua ternyata ya. Coba dia lihat deh. Ini punya 0 semua tuh. Inverse-nya juga ada semua. 2 inverse-nya 4. 4 inverse-nya 2. Nah ini sama 2 sama 4. Ya. Oke. Ini subgrupnya siklis semua. Mana ya teoremanya itu yang subgrup dari grup siklis selalu siklis. Ada itu di mana ya? Nanti aja ya kalau ketemu ya. Nih ya tadi udah saya jelasin kalau subgrup Teorema yang bisa 4.4, dibangun oleh Mas. ini ya. Kenapa? Enggak yang Mas bilang itu 4.4. 4.4 ya. Iya. 4.4 di mana? 422. 422 ya. Yang ini ya. Subgrup suatu grup siklis mestilah siklis gitu ya. Jadi kalau induknya sudah siklis, maka anak-anaknya juga semua siklis semua gitu. Ya. Subgrupnya selalu siklis. Gitu. Balik lagi ya. Tadi sampai mana? Sampai sini. Subgrup ini kita namakan subgrup siklis yang dibangun oleh G. Oke. Ini notasinya kayak gini tadi ya. Jadi ini sama ini tuh sama. Ini sama ini itu sama. Terus apa lagi? Misal, ini ada 2 kasus ya. Misalkan G pangkat K, K-nya berapapun, itu nggak pernah dapat identitas. Mau dipangkatin berapapun, tidak ketemu identitas. Maka si G ini itu berorde tahingga. Dia nggak tahu nih identitasnya sampai di mana. Nggak pernah ketemu. Dipangkatin 1 nggak ketemu, pangkatin 2 nggak ketemu. Pangkatin 3 nggak ketemu. Tadi yang ini kita ketemu nggak nih? Ketemu semua ya identitasnya ya. Identitasnya kan 0 ya. Ya nggak? Oke. Terus kasus kedua, G dipangkatkan N dapat identitas E. Maka ini dia grup berhingga.
ordernya itu ngikutin si G pangkat berapa sih hasilnya E gitu. Ya karena di sini G pangkat N menghasilkan E, maka order dari grup siklis ini itu nilainya sama dengan si N. Ya, ada chatting apa? Biasa Mas, udah waktunya 30. pulang, belnya Udah bunyi. waktunya pulang ya, bel pulang. Iya. Ini nanti ada definisi order dari unsur ya. Kalau tadi kan yang teorema Lagrange order dari suatu himpunan ya, suatu grup. Kalau ini dia ada order dari suatu unsur. Jadi benar-benar ninjau unsurnya doang. Ini ordernya berapa unsur 3 ini? Order dari 3. 2 kita. 2, iya. Halo Mas Dari Kabul, mau info. Sekarang Ya. udah jam 10.30 ya. Mau dilanjutin sampai jam berapa? 15 menit lagi, Mbak. Sepuasnya. Salah ya. Oke, baik. Berarti 10.45 ya? Ya. Ini ada Oke, 2 ya. Mas. Terima kasih. Sama-sama. Order dari 4 ada berapa ini? 3. Ya, order dari 5. 6. Gitu ya. Itu order dari suatu unsur. Panas nih, Kak. Lanjut. Grup Z plus adalah grup siklis. Oh, ini enggak terhingga nih, Mbak Elis. Nih. Oh iya. Perhatikan grup tersebut dibangun oleh unsur 1. Kan 1 dipangkatin 1 kan 1 ya. Iya. 1. Berarti bisa ya dipangkatin dapat semua ya. Dipangkatin berapapun. Kalau dipangkatin 0 berapa? Pangkatin 0 nanti identitas Identitas nanti harusnya penjumlahan berapa? 1. Identitas penjumlahan itu 0. 0. Kok 1 sih? 0. Ya. Berarti ada semua ya. Dan ini ternyata saat berhingga bisa masuk grup siklis ya. Tadi ralat. Ternyata grup siklis bisa berorder tahingga. Grup-grup rasional dengan penjumlahan dan real dengan penjumlahan, keduanya bukan grup siklis. Ini buktinya apa nih kalau dia bukan grup siklis? Rasional dan real. Kayaknya di yang seret-seret. Kenapa dia bukan grup siklis? Karena ini ada nolnya ya. Bentar. Nol Ada bisa 0. ya penjumlahan ya. Ini kenapa bukan grup siklis? Bilangan real dengan plus ya. Misalkan kita tinjau bilangan real dengan plus. Apa dia bukan grup siklis? Bilangan real. Bukan grup siklis. Karena kita nggak bisa ngambil suatu unsur ya di R, di bilangan real, misalkan R kecil, dipangkatkan N itu jadi ini nggak ada nih. Ini yang nggak ada, yang bentuknya seperti ini menghasilkan R. Oh, terus.
Contoh ya, Boleh misalkan jabarin nggak, Mas? ambil A per B misalkan. A per B gini ya. Oh, apakah ini sama dengan real? Ini bukan. Coba dipangkatin sesuatu. Pangkatin 1, pangkatin 2, pangkatin 3. Berarti kan nanti dia ini ya, apa? Pelipatan dari A-nya saja ya. Misalkan A per B pangkat 1 berarti A per B. A per B pangkat 2 artinya A per B tambah A per B ya. 2A per B. Ini kan ya. Nah, sedangkan untuk bilangan kan bisa ada yang A per C kan. Harus ada A per C-nya kan. C-nya bebas bilangan apapun. Sedangkan ini bawahnya B semua. Ya enggak? Mau dipangkatin berapapun tetap hasilnya B. Kecuali A per B pangkat 0 ya. A per B pangkat 0 ini hasilnya 0 ya. Identitasnya. Oke. Ya. Ini untuk menyangkal, masih ingat kalau menyangkal pakai apa? Pakai angka ya. Pakai angka. Terserah angkanya A-nya berapa, B-nya berapa, misalkan 1 per 2. Itu menyangkal. Ini mau menyangkal secara umum ya berarti ya? Intinya ini nggak ada ya. Nggak ada bentuk A per B yang bisa dibentuk membentuk siklis seperti ini. Oke. Terus apa lagi nih? Ini tadi udah ya Mas ya. Subgrup dari suatu grup siklis mestilah siklis. Siklis. Dari dua fakta berikut ini merupakan konsekuensi teorema Lagrange. Akibat dari teorema Lagrange, jika G grup berhingga, maka orde setiap unsur di G mestilah membagi orde G. Jadi orde tiap unsurnya kita coba tinjau balik ke Z6. Yang ini tadi. Ini orde unsurnya berapa aja? 1, 2. Ya, bisa membagi. Order 0-nya 1. Order 1 6 ya. Order 2 3. Nah, ordernya bisa membagi si induknya nggak? Bisa. Nah, ini akibat dari teorema Lagrange. Akibatnya lagi, jika order G prima gitu ya, P prima, maka G adalah suatu grup siklis yang dibangun oleh sebarang unsur bukan identitasnya. Ada contohnya nggak ini, Mas? Prima ya mintanya. Coba kita tinjau Z5 ya. Kita tinjau Z5. 235 dong. 23 dong. Atau Z3 lah. Z3 kan prima ya. Misalkan kalau ini 0 membangun siapa nih? Dioperasikan dengan 0, akan selalu 0 ini ya.
1 membangun siapa ini? 012. Kalau 2 membangun siapa? 2 0 2, 1, 2 1 2, 1, 2. 2 1 0. Oh iya. 210 210 210 ya. Atau kalau diurutin seperti ini lagi. 012. Nah, jadi dari teorema ini tadi bilang apa? Ordernya prima, maka si induknya selalu bisa dibangun oleh setiap unsur selain identitas. Ya, identitas buang. Identitas buang. Nah, selalu bisa dibentuk kan yang ini. Tuh. Kalau ini prima, ini bisa dibentuk oleh unsur-unsur yang lain. Dibangun. Gitu ya. Yang prima itu kan 2 3 5 kan ya, Mas? Kalau di sini Iya. 2 aja tadi. Apanya? Untuk ordernya 3, Mas. Z3 tadi. 0 ikut kan dihitung. Ini Z3, ini ordernya 3. Ini order Z3 adalah 3. Ya kan? Order dari Z3 adalah 3. Ini kan ada 3. Tuh, 2, 3. Ya. 3 kan prima ya. 3 elemen prima. Jadi bukan lihat 2 ininya, bukan. Lihat berapa butir ini, berapa buah. selain unsur identitas aja ya, Mas, ya, yang membangun Iya. ya. Dia udah bilang ya, kalau order grupnya prima, dia sudah pasti apa? Bisa dibangun. Grup siklis, ya. Grup siklis yang dibangun oleh sembarang unsur yang bukan selain identitas. Iya. Oke. Ini apa lagi nih? Saya belum baca sampai sini. Misalkan K, irisan dari semua H Udahan dulu kali, Mas. kan kali ya. Nanti Iya. lanjutin teorema 4.5. Karena ini udah 10.45 ya. Maka berhenti di teorema 4.5. Oke, Iya. Mas. Ini teorinya Mas Kabul ini. Iya. Ada aja. Oke lah, Mas. Terima kasih.